Bismillahirrahmanirrahim. Lembut yang sejuk, baunya bau wangi kesturi. Sumber angin itu dari Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi, di mana kata Nabi, setiap orang Islam, setiap ada umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya cuma seujung kuku, pasti angin lembut kematian ini mengenainya. Saat terhirup olehnya angin lembut kematian ini, saat menyentuh kulitnya, pada saat itu juga, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Seluruh orang Islam satu bumi meninggal dunia, maka kami istilahkan itu dengan istilah finish, berakhir sudah keberadaan umat Nabi Muhammad. Jadi startnya dari Nabi Muhammad, finishnya habis seluruh umat Nabi serentak. Sekarang Bapak Ibu, dari start ke finish Nabi bersabda, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, 4 fasenya Islam pemimpin dunia. Hanya 1 fase saja Islam sedang tidak memimpin. Yang mana dia? Fase pertama, Islam memimpin dunia, langsung Nabi Muhammad komandan tertingginya, lamanya 23 tahun. Ini dia. Nabi meninggal, masuklah ke pemimpinan kedua, Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masuklah masa para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini paling lama, 1227 tahun. Ada dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Di sini, di dinasti Bani Umayyah, tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki, ya. Sejak itu sampai sekarang kita masuk di fase keempat. Ini fase keempat ini. Fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Islam sedang dipijak-pijak. Islam sedang terhina, ya. Tidak ada kekuasaan Islam di muka bumi di fase keempat ini. Untuk standar internasional, ya, tidak ada. Di fase ini kita dihinakan di mana-mana, kita dijajah di mana-mana, termasuk di Uyghur, Xinjiang, Cina, termasuk di India pada hari ini, apalagi di Palestina. Ya, baik. Fase keempat ini fase terberat. Tapi ada awal, pasti ada akhir. Ketika di awal di tanggal 3 Maret 1924, akhirnya kapan? Akhirnya sudah sangat dekat. Bagaimana dekatnya? Sebentar lagi kita masuk fase kelima, ya. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Sabda Rasulullah, tidak ada satu jengkal bumi pun dari bumi Allah ini nanti pada saat itu yang tidak dipimpin oleh Islam. Takbir dong. Ini janji siapa? Janji Rasulullah. Dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 55. Allah berjanji di ayatnya, surat An-Nur ayat 55, kamu pasti akan kembali memimpin di dunia sebagaimana dulu kamu memimpin. Dulu itu adalah fase pertama, kedua, ketiga, ya. Lalu fase kelima, kamu pasti akan kembali memimpin. Nah, apa indikasinya, Buya? Apa indikasinya, Ustadz, Kiai? Tolong buka fase keempat. Lihat fase keempat. Ini fase keempat. Yang di sini ini sudah terjadi semua nih. Kita sedang menyaksikan yang ini sekarang. Terjadinya perang jihad yang agung di bumi Palestina. Tempatnya adalah di Askolan. Askolan itu peta lama, kalau sekarang disebut dengan jalur Gaza. Dan ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3270. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau Badai Al-Aqsa. Endingnya di mana? Dalam hadis-hadis Nabi. Nih, tolong dilihat yang tulisan biru ini.
tulisan biru ini, endingnya adalah Al-Aqsa kembali jatuh ke tangan umat Islam. Baitul Maqdis akan mengumandangkan khilafah Islamiyah dan Palestina merdeka. Takbir. Ending daripada pertarungan yang maha hebat ini sudah hampir 3 tahun ya. Padahal awal-awalnya ternyata mereka gagal, lalu mereka ralat 2 bulan katanya. 2 bulan akhirnya siapa kemarin presiden Amerika yang kemarin tuh sebelum Donald Bebek ini, si Biden. Iya, Joe Biden kan. Beliau menyampaikan 2 bulan ya, soalnya kami akan dukung kalian selama 2 bulan. Ternyata 2 bulan nggak tembus, akhirnya minta izin 6 bulan. Sekarang tembus hampir 3 tahun. Apakah berhasil mereka mewujudkan cita-citanya menguasai Gaza? Sampai sekarang tidak, dan tidak akan pernah berhasil, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang hakikat perlawanan di Askolan atau jalur Gaza sekarang. Nabi berkata tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mereka akan senantiasa hidup dan memberikan perlawanan walaupun tidak dibantu oleh Arab, walaupun tidak dibantu oleh saudara-saudara dekatnya, tapi mereka tetap akan berkibar melawan. Allah bersama mereka, Allah tolong mereka sampai Allah menangkan mereka. Para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitul Maqdis, dan juga di beranda-beranda Baitul Maqdis. Nah, sekarang saya punya penjelasan yang mungkin banyak memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Ini setelah pulang dari Suriah kemarin, Pak Haji Rza, kita mulai sosialisasikan ini kepada dai-dai nasional, tokoh-tokoh, ulama-ulama. Saya mulai sosialisasikan analogi dari hadis Nabi tentang hakikat dunia Islam yang kami istilahkan dengan sebutan jantung hati umat Islam. Apa istilah kita supaya mudah mengingatnya? Jantung hati umat Islam. Apaan tuh jantung hati umat Islam, maksudnya apa? Hadirin yang kami cintai, ini kabar gembira sebenarnya ketika kita tahu insya Allah kita tolong Palestina dalam perjuangan mereka sekarang atau tidak, Palestina tetap Allah tolong dan pasti menang. Kita berjihad bersama mereka atau tidak, kita biarkan mereka berjihad sendiri sambil berdarah meregang nyawa, tetap saja mereka akan dimenangkan oleh Allah. Yang memenangkan mereka adalah Allah. Santri itu bahasa Arabnya tolibun, tolibin, toliban. Tolibun itu adalah artinya santri. 2 superpower dunia, Uni Soviet, hancur berkeping-keping melawan pasukan santri. Kenapa hancur? Karena yang mereka lawan adalah pasukan mujahidin fisabilillah yang ditolong penuh oleh Allah. Setelah tumbang Uni Soviet, hancur berkeping-keping, mereka mengibarkan bendera. Ternyata Allahu Akbar, Amerika tak rela. Ada sebuah negara yang berdiri kembali dengan menjalankan syariat Islam secara total, diserang dan dikeroyok rame-rame. Jadi Amerika dengan sekutu-sekutunya bawa NATO, semua negara-negara besar Eropa nyerang keroyokan. Nah, dari dulu kan hobinya Amerika itu kalau perang pasti keroyokan. Itu pun nggak menang. Dari 1996 sampai 2001 perang sengit. Perang berlanjut 20 tahun setelah itu, yaitu 2021, tepatnya tanggal 16 Agustus 2021, Amerika dipaksa keluar dalam keadaan hina. Seluruh televisi dunia menayangkan dan mempertontonkan. Betul? Amerika hanya boleh bawa ransel, pakaian seragam militer dan sepatu laras panjangnya. Hanya itu aja boleh keluar. Semua senjatanya, semua pangkalan militernya, semua alutsistanya wajib tinggal sebagai ghanimah buat pemerintahan Emirat Islam Afghanistan. Dikasih waktu cuma 2 minggu. Keluar kalian, go out. Goodbye. Oke, tanggal 31 Agustus 2021 berkibarlah kembali bendera Emirat Islam Afghanistan yang menjalankan syariat Islam secara penuh, secara total. Dan ternyata ini disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Coba lihat nih.
Hari ini satu-satunya negara di muka bumi yang menjalankan syariat Islam secara penuh hanyalah, dan Pak Yusuf Kalla udah pulang dari sana. Di Metro TV apa kata Pak Yusuf Kalla? Saya menyaksikan dunia Islam di sana benar-benar damai. Apa yang dikatakan beliau oleh jamaah-jamaah tabligh yang baru pulang dari ketemu dengan kami di Masjid Trans di Bandung. Apa kata Maulana jamaah tabligh itu? Buya, kami baru pulang dari hari ini, luar biasa damai dan amannya. Seandainya ada ibu-ibu yang jalan kaki seorang diri tengah malam, jilbab, di luar jilbab itu pakai kalung emas, dan kalau seandainya kalung emasnya itu yang bagian sininya itu segede pelek becak umpamanya, emas semua, ini andai kata bawa emas dalam tasnya, bawa dolar, ratusan ribu dolar, tidak akan ada yang mengganggu Buya. Damai dan aman betul. Dan tiap orang punya senjata api di sana. Senjata api itu dijual kayak orang jual HP. Setiap orang di sana bisa punya HP, bisa punya senjata api seperti orang di Indonesia punya handphone. Dan peluru di sana dijual seperti orang di sini jual pulsa. Sebegitu mudahnya, Pak. Tapi keamanan nomor satu saat ini. Kemudian ekonominya juga terdongkrak. Hanya tahun kedua semua utang luar negeri bebas, lepas, habis. Ya, Indonesia yang semuanya ada tiap tahun naik sekian ribu triliun utangnya. Fase pertama tuh satu tahun yang memimpin, namanya fase. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Kemudian begitulah Palestina. Palestina pasti akan Allah menangkan karena rakyat Palestina sangat sabar. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah ketika kamu sudah buktikan kamu sabar. Begitu. Nah, sekarang tentang jantung hati umat Islam. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang dokter di Pekanbaru ini. Infonya beliau punya rumah sakit di Pekanbaru. Saya mau ngobrol dengan beliau tentang jantung hati. Bu dokter, saya tanya sama beliau, jantung itu menandakan bahwa tubuh masih hidup. Bagaimana dokter? Jantungnya masih berdetak, jantungnya masih berdenyut.